Kamu maunya apa dari Mbak Novi? Kita dibantu gini aja udah alhamdulillah, nggak nuntut banyak sih. Nggak ada kepengen apa gitu? Nggak, maksudnya pengen donasi atau apa gitu? Kita dari awal kan kita cuma minta di-up lagi, tapi karena Kak Novi ngeliat keadaannya Bang Icang, dia yang berinisiatif buat bantu donasi. Orang ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Itu sih gitu. Dengan statement ini juga banyak sekali gitu, pasti menyalahkan saya, tidak tahu terima kasih, udah pasti nggak tahu malu. Betapa sakitnya hati orang yang berdonasi sekarang. Gila, gemes banget nih gue sama ini. Kenapa sih? Kenapa sih bikin ribet, Gus? Kenapa gak bikin simple aja? Kenapa gak sudahi aja? Hello guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, ini kita lanjut lagi dalam pembahasannya kasusnya si Agus ya. Ini ada sebuah video yang tentang cerdas nih ya. Tenovi alihkan dana katanya guys. Alihkan dana donasi Agus ke Mas Faisal. Wow, korban mata dicongkek. Nah, Agus dibuat kejang-kejang nih guys ya. Nah, seperti apa videonya kita lihat guys. Nah, ini juga aku kasihnya lihat Mas Faisal ya. Gara-gara kasus ini dia jadinya terbengkalai. Dia juga membutuhkan dana. Jadi orang-orang tuh jadi apa ya, takut gitu ya ketika mau mendonasi atau membantu orang tuh, jadi takutnya ya seperti ini buat bayar hutang segala macem guys. Ini gara-gara si Agus ya, Agus dan keluarga, Wawa dan lain-lain ya. Makanya kemarin aku dengar podcastnya si Mas Faisal ini, jadi dapat donasinya kecil cuma 6 juta guys, sedangkan Agus sampai 1,5 miliar ya. Wow. Nah, mungkin gara-gara ini si Agus inilah yang membuat orang-orang jadi males gitu ya. Bukan males, jadi takut lah gitu ya. Jadi ya tadinya mau donasi banyak, akhirnya mulai berkurang, paling berapa gitu loh guys. Nah, ini videonya seperti apa, yuk kita lihat, simak bareng-bareng guys. 2M transfer ke yayasan kami. Kira-kira aja deh ya. 300 juta sudah ditransfer ke yayasan kami. Tapi kemarin rembes untuk biaya rumah sakit, bukan rembes sih, yang sudah terpakai. Jadi mereka ke rumah sakit bilang nominal berapa langsung transfer. Itu dengan cepat ya. Kamu transfer langsung ya? Langsung yayasan ya, yayasan. Okay. Gitu. Jadi untuk sisanya mungkin adminku yang mengurus yayasan itu ya. Tapi ada semua kita bawa mutasi rekening. Pokoknya kira-kiranya segitu lah ya. Orang juga pasti itu ya. Makanya cuma 3.100.000 sama berapa gitu. Iya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ini kan buat pengobatannya sudah tidak bisa sembuh katanya. Betul. Katanya kan, lu masih mau coba sembuhin atau enggak? Sebenarnya sih masih ada alternatif lain. Kita bisa ke Pineng, kita bisa ke Singapura sebenarnya ya. Kalau kita mau usaha nih, kita ikhtiar kan. Oke, di Indonesia misalnya tidak bisa, tapi kan kita namanya manusia mau berusaha ya. Gitu kalau aku pribadi. Tapi kan sekali lagi aku tidak punya wewenang karena aku bukan keluarga. Aku hanya volunteer atau relawan yang peduli terhadap Mas Agus. Gitu kan, pada saat di rumah sebenarnya udah aku jelaskan kan, mau ke Singapura kita bisa bantu, kita cari rumah sakit yang terbaik gitu loh. Makanya kan pada saat kita terakhir datang ke sana, kita nggak tahu nih ada peluru banyak tuh. Jadi makanya di satu sisi kita mau berjuang pun sekarang keluarga sudah tidak berkenan ya mau gimana gitu bang. Iya, ini dengan adanya laporan ke kamu, ini kan jadi berseberangan nih. Bahasa kasarnya gini bang, kita nih berjuang ya, niat bantu buat orang di luar sana. Saya punya anak asuh, saya merawat ODGJ, orang-orang yang saya rawat. Saya nggak diapresiasi, nggak masalah sama pemerintah, saya pakai uang pribadi, gitu loh. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal, saya ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut, enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa buat pribadi saya.
gitu. Jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan, karena kita juga semuanya transparan gitu. Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus, Bang, gitu aja. Karena uang 98 juta itu yang mereka sulit untuk bayar menurut saya ya. Mereka akan berat untuk bayar. Biar gue talangin, intinya uang itu balik utuh sesuai dengan mutasi yang masuk, oke? Daripada jadi panjang kali lebar menurut gue. Jadi gue ngerasa kayak buat apa kebaikan itu kalau kemudian kebaikan itu hanya membuat orang jadi tercerai-berai. Lu kan akan dipertanyakan nih, dan kemudian akan diaudit. Kalau secara yayasan, kalau donasi itu dia masuknya ke satu rekening atas satu nama pribadi atau bagaimana sih modelnya? Maksudnya? Kan misalnya Mas Faisal nih. Berdonasi untuk Mas Faisal, oke? Masuklah ke satu rekening yayasan ini. Bagaimana lu bisa tahu? Itu untuk Mas Faisal atau Mas Agus? Iya. Kita pakai tanggal, Bang. Jadi misalnya pendonasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 close, udah serahin berapa. Terus tanggal 4 sampai tanggal 6 close, serahin. Kalau sekarang Mbak Ica sendiri kasusnya matanya masih ada kesempatan nggak? Nanti tanggal 21 itu Iya, baru ada keputusan. keputusan. So far kalau harapan Novi sendiri pribadi untuk Mbak Ica, lu pengen pakai apa tadi jam Kesda, jaminan kesehatan atau daerah. kalau bisa bagaimana gitu harapan lu? Harapan aku sih, aku sempat tanya juga sama beliau, gimana pelayanannya, bagus nggak? Ya beliau bilang tidak ada kendala apapun dalam rumah sakit, prosesnya baik dan cepat gitu. Jadi maksudku ya apapun itu kalau emang nggak ada kendala, dan dia juga tidak speak up terkait ini perawatannya lama, itu nggak ada dia speak up seperti itu. Jadi mereka dari awal aku wawancara, aku ketemu, nggak ada terkait bilang iya saya pakai misalnya jam Kesda atau BPJS perawatannya lama dari pagi sampai sore saya tunggu, terus saya sampai berantem sama suster atau apa, itu nggak ada. Jadi ya sudah, aku mikir ikutin alur yang mereka mau saja gitu. Kamu maunya apa dari Mbak Novi? Kita dibantu gini aja udah alhamdulillah, nggak nuntut banyak sih. Nggak ada kepengen apa gitu? Nggak, maksudnya pengen donasi atau apa gitu? Kita dari awal kan kita cuma minta di-up lagi, tapi karena Kak Novi ngeliat keadaannya Bang Icang, dia yang berinisiatif buat bantu donasi buat kita. Oh, berarti kamu hanya ngejar keadilan supaya pelaku ditangkap aja, sisanya medianya. jalanin hidup lagi gitu. Sejauh ini kan pelaku baru menyerahkan diri satu. Belum puas ya berarti ya? Belum. Kamu pengen yang lain juga, yang ikut andil juga tertangkap ya? Itu yang dia mau. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Ya kalau misalnya Agus sedih kali, kenapa uangnya nggak langsung ke mata? Hah? Kalau Agus sedih kali, menderita kali, kenapa nggak langsung ke mata? Langsung buat dong ke mata. Kan udah ada duitnya, langsung terbang kemana? Ke Johor, ke Malaysia kek, kemana kek? Cari dokter yang luar biasa, kan udah ada duit. Berapa itu? 1, berapa itu? Udah banyak kali itu. Nanti kalau misalnya ada sisa duit itu baru digunakan untuk apa? Untuk buka usaha kek, untuk apa? Mata dulu. Jadi orang-orang yang memberikan donasi itu yakin dan percaya ternyata uang yang kita kasih itu larinya jelas. Nah, kayak Bunda gitu. Coy, jangan sampai jangan Bunda deh. Misalnya orang gitu, si A si B gitu. Tiba-tiba dia matanya kayak Agus. Tiba-tiba begitu uangnya nyampe langsung. Ngerti? Kayak Bunda di challenge ya sama beberapa artis zaman dulu. Bunda dapatnya banyak. Kemana uang itu? Langsung Bunda belikan rumah. Jadi jelas terarah uangnya. Jadi orang yang ngasih itu pun puas. Oh, uang yang dapat dari challenge-nya Bunda Korla itu larinya ke rumah. Jelas kebutuhan hidup. Nah, kamu itu mata. Gitu. Orang ngasih donasi itu bukan untuk bayar utang, untuk matanya Agus. Ya Gus ya.
biar Agus nggak sedih. Ngerti? Agus kan sedih. Agus sedih kali, ya kan? Karena menderita matanya kan. Makanya begitu orang kasih donasi untuk ke mata, bukan untuk bayar utang. Tapi lebih baik pakai BPJS aja katanya gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Agus, saya penderita luka bakar 70% dan saya juga salah satu pasien BPJS RSCM. Jadi gini Mas Agus, emang dokter sering menyarankan seperti itu, tapi yang memutuskan tetap kita Mas Agus. Kita mau ke umum atau kita mau ke BPJS itu tetap kita yang memutuskan. Dokter itu hanya memberi saran gitu. Jadi dengan nominal uang tersebut, kenapa nggak segera kan ke umum? Mukjizat Allah itu nyata loh Mas Agus. Coba deh, siapa tahu Mas Agus sembuh. Coba deh Mas. Nggak tahu doa siapa yang dijawab Allah. Mas Faisal kenal Mbak Novi dari mana? Dari Itu awalnya mungkin teman-temannya dia TK Novi buat bantu, tapi emang awal kan posisi dia lagi down, kita tolak. So malah timnya Tenovi yang hubungin kita. Jadi Tenovi ngubungin kamu ya? Bukan. Iya, awalnya dari ngetek kan. Tenovi ngubungin. Siapa yang dihubungin? Yang Mas Faisal langsung? bukan mantan yang kemarin terakhir. Siapa? Iya. Oh, mantan istri kedua. Ya, karena kondisinya emang dia lagi down kan awal-awal, jadi kita nolak dulu awalnya. Terus pas si pelaku ketangkep ini, beritanya abang tuh drop, nggak ada yang nggak apa lagi. Bahkan wartawan yang awalnya ngejar jadi acuh pas kita mau minta tolong buat di up lagi gitu. Harapannya adalah supaya ketangkap semua pelakunya. Iya, betul. Itu tujuannya. Terus Mbak Novi ngubungin Aku yang hubungin. Mbak Novi. Pas yang kedua kali aku nge-DM Kak Novi, tolong dong aku keluarga dari Faisal yang Iya. kejang mata gitu. Langsung direspon dengan sangat baik. Oke. Sama tim. Terus Mbak Novi waktu itu bantu apa aja? Yang dia sampaikan apa aja? Dia buka yang donasi. Oh, dia bantu dari buka donasi. Itu lewat sosial medianya Mbak Novi. Iya. Terus donasinya masuk ke Sama rekening. rekeningnya Mas Faisal langsung. Siapa yang pegang rekeningnya Mas Faisal? Aku sekarang. Oh, kamu. Iya. Waktu itu dia sendiri. Nah, gimana ngelihat ya? Enggak, oh, kalau dari awal Tenovi. Iya. Aku Oh, iya. Maaf ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya kamu yang lihat ya. Iya. Ada masuk donasi. Berapa banyak? 6 juta. Berapa? 6 juta. 6 juta 6 rupiah. juta 700-an kayaknya. Terakhir kemarin aku cek. Jadi berobatnya sekarang pakai uang. Alhamdulillah kita dari awal di cover sama Jamkesda, ada yang bantuin relawan. Relawan. Iya, bantuin buat, karena kan kita emang didesak buat operasi, langsung dibantu urus semua biar sampai bisa operasi pakai Jamkesda. Jadi kita biaya rumah sakit alhamdulillah di cover semua sama Jamkesda. Iya. 6 juta ini cukup. 6 juta ini masih belum kita pakai sama sekali. Oh, belum pakai sampai sekarang. Oh, oke. Soalnya- Novi udah datang belum? Oh, udah ya. Ah, itu pas banget. Pakein clip-on deh. Nah, pas banget nih ada kamu, Nov. Ya. Kamu dicari banyak orang ya. Saya mohon maaf banget nih, Nov. Tadi kan udah dengar ceritanya nih. Ya. Jadi kan banyak orang yang juga pengen tahu bagaimana sih cara seorang Novi nge-reach orang-orang yang dia bantu. Tadi kan udah dijelaskan kan ya. Terus bagaimana sih uang donasinya itu secara alur kan? Ya. Aku nih agak bingung karena sebenarnya uang donasi ini harusnya masuk ke yayasan kah? Atau masuk ke rekening pribadi kan? Kalau di Novi sendiri waktu nge-reach mereka di awal itu maksudnya ada omongan seperti apa sih? Bagaimana sih cara how do you work gitu loh? Oke. Jadi gini, ini kan waktu ini viral banget di media sosial. Iya. Di Facebook, terus di Instagram. Nah, ini kita cari tahu nih, apalagi aku kan banyak banget yang nge-tag, sering banget entah kasus ODGJ atau apapun itu. Aku cari tahu, minta tolong sama asistenku namanya Nadia.
tolong dong cari tahu ini gitu. Nah akhirnya dapat nomor keluarganya, mereka nggak mau dibantu. Oh ya sudah, kita cari yang lain. Tapi tiba-tiba mbaknya ngubungin aku ya. Ya tadi dia Ya, jelasin. terus untuk minta dibantu. Nah saya bilang, ini apa yang mau dibantu? Nah mbaknya menjelaskan, Gara-gara si Agus ini guys, jadinya kayak Mas Faisal dan yang lain-lain yang membutuhkan dana pun jadi sulit ya. Orang ya mungkin ada aja sih yang mau donasi, tapi nggak sebanyak yang waktu sebelum kejadian si Agus ini guys, karena orang juga jadi berpikir lagi untuk melakukan donasi karena takutnya kan dipakai buat bayar utang, bayar ini, bayar itu guys ya, buat bayar Shopee, Tokopedia dan yang lain-lain guys. Ya ini gara-gara si Agus ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.